before you went a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Dua pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau kita bisa back to back dapat poin penuh, kita aman buat World Cup qualifications. Chance here for Marcelino, looking to curl once the beginning of the year. Shane Patinama tampaknya menjadi pemain timnas Indonesia Abroad yang paling dahulu tiba di tanah air. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Akhir Mei ini, kabarnya Shin Tae-yong akan mulai memanggil para pemain timnas Indonesia untuk berkumpul. Meski masih ada beberapa waktu tersisa, Shane Patinama ternyata justru telah lebih dahulu berada di Indonesia. Namun memang bukan untuk bergabung dengan skuad Garuda, melainkan ia terlebih dahulu untuk berlibur. Pasalnya melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pemain khas Eupen ini terpantau mendarat di Bali. Kabarnya selain liburan, hal itu juga dilakukan Shane sekaligus untuk beradaptasi dengan cuaca di tanah air. Di posisi Shane Patinama bermain yakni fullback kiri, setidaknya ada 5 pemain yang memiliki kualitas. Selain Shane Patinama, ada Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Nama yang disebut terakhir diprediksi akan tersisih dan otomatis tinggal menyisakan 4 nama lain. Lantas, siapa yang akan menjadi wingback atau fullback kiri andalan timnas Indonesia saat bersua Irak dan Filipina? Jika proses naturalisasi Kelvin Verdong rampung bulan ini dan yang bersangkutan tersedia untuk laga kontra Irak dan Filipina, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Karena seperti diketahui, bulan Juni nanti ada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Jakarta. Pertama tanggal 6 Juni 2024, pasukan STE akan menghadapi pemuncak klasemen grup F yaitu Irak. Kemudian berlanjut pada tanggal 11 Juni 2024, tim Merah Putih bakal menghadapi Filipina. Hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa meloloskan diri ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shane Patinama sudah terlihat dalam perjalanan ke Indonesia, dalam postingan di IG pribadinya. Pesan STY ke pemain timnas Indonesia menuju duel versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan berpesan kepada pemain untuk menang dalam 2 laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan melangsungkan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Kedua partai tersebut dijadwalkan akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 serta 11 Juni 2024 mendatang. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata ST, dikutip dari Antara. Saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, ucap pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Tim Garuda mengoleksi 7 poin dari 4 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan catatan 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno, tentunya akan menjadi pecut bagi timnas Indonesia agar tampil penuh semangat di hadapan ribuan pendukung. Dalam laga kontra Irak dan Filipina nanti, Indonesia berpeluang mendapat 3 amunisi pemain baru, yakni Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Hingga saat ini, dari 3 nama pemain itu, yang telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, baru Martin Paes.
Meski Paes telah merampungkan pengambilan sumpahnya, ST belum bisa menggaransi sang kiper akan masuk skuad Garuda untuk sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, ujar ST. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan atau training camp, TC, untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 27 Mei mendatang. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul tanggal 27 malam di Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com. Namun tampaknya Shane Patinama datang lebih awal ke Indonesia, karena jadwal di Celuk telah usai, sudah terlihat dalam perjalanan ke Indonesia, dalam postingan di IG pribadinya. Harapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar dua pemain bisa segera sumpah WNI pada pekan depan bisa menambah daftar pemain naturalisasi yang bakal memperkuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Erick memprediksi dua pemain naturalisasi, Kelvin Verdong dan Jens Raven, bakal mengambil sumpah pada pekan depan dan mengupayakan keduanya berlaga saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina. Kalau Kelvin Verdong sama Jens Raven, itu mesti angkat sumpah lagi, tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga, selesai. Ya kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa, gabung Timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick. Pada akhir April lalu Martin Paes sudah menjalani sumpah WNI. Jika Verdong dan Raven jadi disumpah WNI pada pekan depan, maka terdapat 15 pemain naturalisasi yang bisa dimainkan Shin Tae-yong. Sebelum Paes, Verdong, dan Raven, Timnas Indonesia memiliki Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Shane Patinama, Nathan Choyaon, J. Idzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Sementara menurut Erick, untuk memainkan Paes dibutuhkan dokumen pindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Pemain Indonesia yang di luar negeri, kita sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, dan kita sudah angkat sumpah dan kita menunggu kertasnya, dokumen resmi, kata Erick. Laga Timnas Indonesia melawan Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat penting bagi skuad Garuda. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. NEC Nijmegen U21, Dion Marks, siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengatakan membela Timnas Indonesia merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Ia tentu saja saya sangat tertarik, membela Timnas Indonesia. Itu, membela Timnas Indonesia, adalah cita-cita saya. Semoga dapat terwujud, kata Dion Marks. Dion Marks berjanji akan memberikan sesuatu yang besar jika nantinya dapat memperkuat skuad Garuda. Saya berharap bisa memberikan sesuatu yang indah bagi Indonesia, lanjut bek berusia 18 tahun ini. Nama Dion Marks tiba-tiba muncul di permukaan pada Minggu, 12 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang sedang berada di Belanda, membagikan foto bareng 5 pemain keturunan Indonesia. Sebut saja Jens Raven, FC Dordrecht U21, Kajas Mons, Vitesse Arnhem U21, Sevi Woudstra, SC Heerenveen U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Nama-nama di atas kabarnya diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Terdekat, Timnas Indonesia U20 akan turun di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Balik ke Dion Marks. Pesepak bola yang satu ini biasa mentas sebagai bek tengah dengan tinggi badan mencapai 187 cm. Berhubung baru 18 tahun, masih ada kesempatan bagi Dion Marks untuk meningkatkan tinggi badannya. Bagaimana dengan kiprah Dion Marks di level klub? Hasil belusukan Indra Syafri di Belanda,
ini dia 5 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, kembali mencari pemain ke Belanda. Belanda menjadi satu di antara talent pool Timnas Indonesia Junior mengingat banyak sekali pemain keturunan yang berada di sana. Selain itu, Indra juga tetap menggelar seleksi di dalam negeri, seperti yang biasa ia lakukan. Tim nasional U20 dipersiapkan dengan melibatkan seluruh talent pool yang kita miliki saat ini, kata Indra. Talent identifikasi dilakukan mulai dari para pemain muda yang bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3, kelahiran 2005 hingga 2007. Kompetisi usia muda EPA dan Suratin Cup hingga seleksi para talenta yang belum teridentifikasi di Asprof dilakukan hingga 9 titik provinsi, lanjutnya. Siapa saja yang dia pantau di Belanda untuk Timnas Indonesia U20, 5 pemain yang ditemui Indra Syafri ialah Sevi Woudstra, Kaya Schmons, Dion Marks, Sacha Deikton, dan Delanu Arts. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan. Baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, katanya. Sevi Woudstra, 19, CMF, Sacha Deikton, 18, RB, Jens Raven, 19, CF, Kaya Schmons, 19, PLB, Dion Marks, 19, Coba, Delanu Arts, 20 Coba. Jairo Riedewald, Mees Hilgers, Emil Audero dan Ula Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia. Akun Instagram pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44, 02 dan 77. Dalam caption yang ditulis, akun di atas menyebut angka-angka tersebut sangat menarik untuk ditunggu. Angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu, tulis unggahan kolaborasi dari akun pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia. Pencinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, 77 Ula Romeni, Emil Audero, tulis akun Sbiscross. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, Mees Hilgers, 77 Ula Romeni, Emil Audero, sambung akun Rupul_Enthusiast. Untuk angka 44 hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Riedewald. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya, Crystal Palace. Beredar kabar, jika tidak ada aral melintang, Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia datang setelah tugasnya bersama Crystal Palace berakhir pada Minggu, 19 Mei 2024. Jairo Riedewald datang ke Indonesia akhir Mei 2024, nonton timnas dan urus naturalisasi? Kabar menarik soal Jairo Riedewald, disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube-nya, berjudul, Jairo Riedewald ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut beliau ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Roni, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucapnya. Artinya dia ingin, untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Itu yang dia, Jairo, inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir.
Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia, ujarnya. Artinya bagi Jairo Riedewald ini, dia akan bersama tim Indonesia, ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra-Piala Dunia. Kita sekarang berada di grup F zona Asia, kita masih akan memainkan 2 laga lagi, pada bulan Juni nanti, tanggal 6 menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Filipina, imbuhnya. Diberitakan dilarang orang tua perkuat timnas Indonesia, begini kata Mees Hilgers. Dalam beberapa pemberitaan, Mees Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mees Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, El Voetbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, ujar Mees Hilgers kepada El Voetbal. Saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, tutupnya. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mees Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mees Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mees Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mees Hilgers masih bisa membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa.